Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah sebagai pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang tandanya tangguh, mati syahid pahalanya surga. Selamat datang jemaah di tafakuh dalam acara bersama membangun istana di surga. Bapak, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ustadz kami, Buya kami, yaitu Ustadz Dr. Mustafa Umar LCMA, sekaligus tuan rumah, sekaligus nanti tauziah. Jadi 3 rangkap sekaligus. Jadi Bapak dan Ibu mohon pengertiannya, jabatan beliau 3 rangkap pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang dan salam untuk keluarga semuanya. Dan tadi Ustadz telah menyampaikan berapa tentang Aisar Raditya Effendi bin Zairul Effendi, santri kelas 7. Kalau beliau menyampaikan terkait dengan tentang keberhasilan santrinya. Yang kami dari KMM hanya mengucapkan terima kasih kepada Aisar Raditya Effendi bin Zairul Effendi dan sesama sekolahannya, sesama temannya. Kenapa? Ya, alhamdulillah kami telah membangun 2 rumah di sini. Mudah-mudahan di sana tempat Aisar Raditya menghafal Al-Quran. Apa yang terbayang dari kami adalah pahala. Jadi itu yang kami bayangkan, insyaallah apa yang pernah dibacakan di rumah kami itu menjadi pahala kami di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, itulah hasil yang sama-sama kita tuai pada pagi ini. Hari ini kita sudah melihat langsung apa yang sudah kita perbuat selama ini. Takbir! Bapak dan Ibu sekalian, tidak berpanjang mukadimah, mari kita sambut kata sambutan dari Ketua KMM Bapak Haji Nazarudin. Jadi kepada Bapak Ketua kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak-anak kami dan juga majelis guru. Alhamdulillah, Pak Ustadz juga. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di Mahat Tafakuh dalam kondisi yang keadaan yang cerah semuanya. Ini mungkin kalau malam kita nggak begitu nampak, Ustaz. Siang nampak cerah. Ini mungkin hasil dari belajar Al-Quran. Jadi nampak keluar dari auranya. Mudah-mudahan kita selalu diberi ketangguhan fisik, ketangguhan iman, sehingga kita bisa terus belajar Al-Quran ini. Untuk Ustadz juga kita ucapkan terima kasih atas selama ini, rasanya udah lama Ustadz, 2008, sekarang udah 2022, 2021 bulan. Mudah-mudahan Ustadz kita diberi kesehatan sehingga tetap istiqamah, luput zakat, nurul haq hampir setiap hari. Ini rasanya berat memang kalau kita tadi bicara-bicara di mobil nih. Saya bilang kita baru sekali nih, kalau Ustadz hampir tiap hari. Jadi kita doakan Ustadz kita selalu sehat, fit, dan diberikan kekuatan untuk selalu mengajarkan kita. Saya cuma bacakan salah satu bait yang telah kita pelajari di Nurul Yakin. Wahai Ananda, dengarkan pesan, menuntut ilmu engkau utamakan.
banyakkan amal, kuatkan iman, supaya dirimu dikasih Tuhan. Jadi ini pantun ini memang ada kata ananda, terutama untuk anak-anak kita ya. Tapi kalau kata Ustadz, kita ini semuanya ananda ini. Jadi pantun syair ini untuk kita semua ini. Di sini juga ada amal, ada iman. Kajian dari Ustadz selalu kita dengar, kita di dunia ini memang beramal. Jadi hidup untuk beramal, amal untuk hidup. Nah, amal ini banyak buat amal, banyak balasan. Kalau tidak ada buat amal, tentu tidak ada balasan. Itu aja mungkin, saya tidak berpanjang-panjang. Sekali lagi mohon maaf kalau memang ada yang salah dalam ucapan saya, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua Kelas KMM Kuliah Mahasiswa Malam, Kajian Mahasiswa Malam, yaitu Bapak Nazaruddin, yang tadi sudah berdiri di hadapan kita semua. Alhamdulillah berkat kelas ini pengajian tafsir berjalan setiap malam, Selasa, Rabu, Kamis, dan alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 14 tahun kita berjalan. Dan sudah sampai juz yang ke-17 dan sudah masuk pula ke surah Al-Anbiya sekarang ini. Dan ini adalah berkat kesungguhan dari Bapak Ibu sekalian dalam membangun kebersamaan, yaitu melalui jaringan silaturahim yang terus kita pupuk, kita jaga, kita pelihara kekuatan silaturahim ini, karena silaturahim ini menambah usia kita. Kemudian silaturahim ini juga menambah rahmat dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian dilimpahkan banyak rezeki untuknya, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Akhirnya melalui silaturahim, kelas kita ikuti, kemudian banyak sekali kita dapat manfaat dari pertemuan-pertemuan yang kita adakan selama ini, termasuklah pada pagi hari ini. Dan pondok yang kita bangun ini, ma'had yang kita usahakan bersama-sama ini pun juga mendapatkan manfaatnya. Di antaranya adalah infak dari KMM, dari Kajian Mahasiswa Malam, adalah satu rumah dari 4 rumah yang ada di sebelah sini. Kemudian satu rumah pula dari 5 rumah yang sebelah sana. Ini adalah salah satu buah dari silaturahim yang kita adakan. Dan sejak setahun yang lalu rumah ini sudah digunakan oleh anak-anak kita yang kelas 8 untuk tempat tinggal, asrama. Kemudian sejak bulan Juli yang lalu yang sebelah sana pula ditempati oleh anak-anak kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah amal jariah yang telah diusahakan Allah berikan balasan nanti berupa surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita berkumpul sekarang di dunia ini, mudah-mudahan kita berkumpul kembali di dalam istana di surga nanti. Surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyebut surga itu dulu, baru Allah sebut sebab masuk surga. Jadi Allah sebut tujuan dulu, baru Allah sebut usaha yang dilakukan untuk sampai
ke tujuan, yaitu syurga. Jannatu adnin. Biasanya kalau ikut kaedah bahasa Arab sama juga dengan kaedah bahasa Indonesia, yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, SPO kan, atau tambah K, SPOK, keterangan tempat atau keterangan waktu. Umpamanya kita memasuki surga. Biasanya kata surga itu di belakang letaknya. Nah, tapi di dalam ayat ini Allah menyebut yang di belakang itu dulu, diletak ke depan. Surga-surga Adnan yang mereka itu masuk ke dalamnya. Sebenarnya urutannya mereka masuk ke dalam surga Adnan. Tetapi Allah angkat ke depan kata surga yang tadi semestinya letaknya di belakang. Surga-surga Adnan yang mereka itu masuk ke dalamnya. Siapa mereka itu? Waman salaha min abaihim, yaitu ayah-ayah mereka, para pendahulu mereka. Wa azwajihim, kemudian pasangan-pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, dan zuriat, yaitu keturunan mereka. Jadi yang pendahulu disebut terlebih dahulu, kemudian yang semasa sewaktu dengan sezaman dengan kita, pasangan hidup, kemudian anak keturunan, yaitu yang datang kemudian. Semua ini nanti akan berkumpul di satu tempat, yaitu surga Adnan. Kemudian nanti dalam surga itu dibuatkan pula istana-istana, berkumpul lagi dalam istana-istana itu. Dan setiap saat wal malaikatu, sambungan ayat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim, malaikat-malaikat masuk bertamu kepada mereka, kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Yadkhuluna alaihim min kulli bab, dari tiap-tiap pintu-pintu istana tersebut. Nah, salamun alaikum, keselamatan atasmu. Jadi para malaikat mengucapkan salam. Ayat ini menerangkan bahwasanya sebab untuk sampai ke surga nanti adalah waman salaha, yaitu beramal soleh. Jadi amal soleh inilah yang akan mengikat kita ketika kita bersama-sama di dunia ini, dan amal soleh ini pula lah yang menjadi sebab untuk kita bersama-sama di akhirat nanti. Semua kita berperan menurut kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ada yang punya kelebihan harta benda dengan harta bendanya, ada yang punya keilmuan dengan ilmunya, ada yang punya tenaga dengan tenaganya. Semua kita dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita ikat kebersamaan itu untuk sama-sama beramal soleh. Dengan amal soleh itu nanti kita dikumpulkan kembali di dalam surga. Maka tujuan duduk kita di sini ini adalah sejenak bersama-sama mengingatkan bahwasanya kita sekarang sedang beramal soleh. Dan semua kita berusaha untuk beramal soleh. Anak-anak kita sekarang karena masih usia kanak-kanak, amal mereka tak kalah pentingnya juga dari amal kita menginfakkan harta. Mereka menghafal Al-Quran seperti yang kita saksikan tadi, dan itu adalah amal mereka sekarang ini, sehingga sampai masanya nanti mereka mengajarkan Al-Quran yang mereka pelajari sekarang, dan menjadilah mereka anak yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Selama anak ini mengajarkan Al-Quran yang mereka pelajari, selama mereka berada di sini, dan selama mereka berada di sini mereka mendapat manfaat dari rumah yang kita bangun, maka selama itulah kita terus menerus tanpa henti mendapatkan amal soleh. Sehingga tidak lagi kita yang beramal, tetapi orang lain yang beramal untuk kita. Maka terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya acara tadi itu tidak ada arahan dari saya, tak ada ya. Jadi jangan salah paham, karena selama ini Tafakuh tidak pernah melakukan penggalangan dana, tak pernah. Dan insya Allah kita akan tetap istiqomah, tidak akan melakukan penggalangan dana.
Ada dana kita membangun, tak ada dana kita istirahat. Nah, tapi kita tidak akan meminta-minta. Sebenarnya boleh juga meminta, tetapi kita punya kebijaksanaan, kita tidak meminta-minta. Kalau ada berinisiatif untuk menginfakkan harta, silahkan, alhamdulillah. Tetapi kita tidak ada meminta supaya nanti ada sampai masanya kita berjumpa dengan ayat. Disitulah payah kita nanti untuk memahami ayat itu, yaitu ketika Allah memuji orang yang menahan diri dari meminta-minta. Allah memuji orang itu. Maka kalau kami meminta-minta sampai ke ayat itu, itu yang berat itu nanti. Macam mana caranya itu? Menahan diri. Sementara kita tak menahan diri dari meminta-minta. Dan alhamdulillah selama pondok ini dari awal kita memulai pembangunan, belum pernah rasanya kita kekurangan dana. Alhamdulillah. Tapi meskipun demikian, pembangunan kita tidaklah secepat mungkin pembangunan di tempat lain, karena kita ini ikut kemampuan kita saja. Umpamanya tahun ini, anak-anak sekalian, ini anak-anak juga hadir. Sekarang ini anak-anak kita ini satu rumah itu 6 orang dalam rumah itu, dengan satu mudabir. 6 orang satu rumah. Tapi tahun ini sepertinya kita tak terkejar untuk membangun asrama menjelang bulan Juli yang akan datang. Kita belum buka lagi pendaftaran. Brosur belum dicetak lagi. Ini brosurnya, belum dicetak lagi. Kita rencananya hanya 30 anak saja mau kita terima. Tetapi yang mendaftar 48 anak. Bermakna dari 31 hingga 48 waiting list. Karena kita di sini tidak ada seleksi. Siapa yang mendaftar dari 1 sampai 30 itu yang kita terima. Kemudian kita uji. Kalau bagus Qur'annya kita ambil, kalau tidak kita minta belajar lagi 1 bulan, kemudian datang lagi. Kalau tidak juga bisa, barulah kita minta supaya jangan anak ini dimasukkan ke sini, disebabkan nanti anak ini akan terbeban. Karena target 30 juz berat sekali. Supaya anak ini tidak terbeban, maka kita minta orang tuanya kasihani anak ini. Kemudian nanti yang waiting list itu yang dimasukkan. Nah, kemudian kita lihat-lihat, kita sudah buat perencanaan di sini, rumah di tepi kolam ini sepanjang 60 meter. 3 tingkat. Di tingkat pertama itu ada 8 kamar, tingkat kedua 6 kamar, tingkat 3 2 kamar. Kemudian termasuk restoran di tengah-tengah ya. Bentuknya log cabin home. Jadi seperti rumah-rumah countryside di British Eropa. Gayanya yang di sebelah sana itu. Tapi sepertinya tak terkejar. Karena tidak terkejar, maka meminta pendapat dari kawan-kawan dan para asatidz sekalian. Akhirnya rumah yang ada ini, yang tadinya isi 6, kita isi jadi 12. Dengan cara membuat tempat tidur bertingkat. Karena setelah kita cari-cari di YouTube itu, pesantren termewah di Indonesia, tempat tidurnya bertingkat juga. Itu udah termewah itu. Jadi kalau asrama kita ini tempat tidurnya tidak bertingkat, berarti di atas yang termewah. Maka sudah, kalau begitu kita buat kebijaksanaan. Kita buat kebijaksanaan untuk tahun ini, tempat tidur kita yang angkatan berikut ini, tempat tidurnya bertingkat. Jadi tidak perlu kita tergesa-gesa untuk membangun rumah. Maka kita dapat waktu yang cukup dan juga mudah-mudahan ada tenaga, ada biaya untuk membangun satu lagi rumah di sini sehingga jadi 5 di sebelah sini. Kemudian masjid di tepi danau itu. Masjid itu perkiraannya 500 juta. Alhamdulillah sekarang itu sudah sampai di balok bawah sudah. Sekarang mau naik tiang.
InsyaAllah dalam 3 bulan bisa digunakan dan bisa pula menjadi kelas. Yang mendesak lagi adalah rumah majlis guru. Alhamdulillah kita ada lahan di sini. Kita akan buat 4 rumah untuk guru-guru kita yang sudah berkeluarga. Karena tak mungkin diletak di rumah kamar-kamar gitu, tidak hormat kita kepada mereka. Maka kita mau mengejar buat rumah untuk para guru menjelang bulan Juli yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kebersamaan dan mudah-mudahan dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, apa yang kita rencanakan ini menjadi kenyataan. Kemudian anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, orang tua yang menitipkan kita di sini tak ada tujuan lain kecuali kita di sini bersungguh-sungguh belajar, menghafal Al-Quran, mengharapkan dari kita semua menjadi anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan mereka. Karena 3 amalan yang tidak akan terputus kalau orang tua kita itu meninggal dunia, yaitu sedekah jariah yang mereka pernah buat dahulu ketika di dunia, kemudian ilmu yang bermanfaat yang pernah mereka sampaikan, dan satu lagi yaitu doa dari anak-anak yang soleh. Maka anak-anak sekalian, jangan pernah melupakan kedua orang tua. Doakan mereka. Ketika mereka masih hidup, doakan. Ketika mereka sudah meninggal dunia pun juga doakan. Dan orang tua akan berbangga sekali apabila anak-anak mereka senantiasa mendoakan mereka. Di dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnul Qayyim, rupanya orang tua itu di dalam kubur mereka saling cemburu antara satu dengan yang lain. Yaitu, apa kata yang satu? Beruntung kamu punya anak, karena anakmu selalu mendoakan kamu. Kata yang satu itu, beruntung kamu punya anak. Kamu udah meninggal dunia sekarang di alam barzah ini, tetapi anakmu yang masih di dunia, mereka tetap mengingatmu. Kata yang satu. Kata yang satu lagi, beruntung kamu punya anak, karena anakmu yang di dunia itu selalu menyisihkan sebahagian dari rezekinya untuk diinfakkan, dan mudah-mudahan pahalanya sampai kepada. Jadi masing-masing mereka itu saling cemburu di antara mereka berkaitan dengan anak yang mereka tinggalkan di dunia. Beruntung kamu, kata yang satu lagi, punya anak yang masih di dunia, yang selalu menyampaikan ilmu dan bermanfaat bagi umat. Jadi rupanya orang-orang tua yang sudah meninggal dunia itu, mereka di dalam kubur bertemu antara satu dengan yang lainnya. Ini yang berada di dalam kebun dari kebun-kebun surga, yang mereka itu sebenarnya beristirahat menjelang kiamat tiba. Antara satu dengan lain mereka itu saling cemburu. Cemburunya itu cemburu baik, berbangga karena anak yang ditinggalkan di dunia mendatangkan manfaat bagi mereka meskipun mereka sudah berada di alam barzah. Itu anak-anak sekalian. Tidak yang mereka harapkan dari kita kecuali belajar baik-baik, sungguh-sungguh, rajin, kemudian buatlah yang terbaik dan persembahkanlah kepada kedua orang tua. Seperti anak kita Aisar di sini. Kita sudah bisa merasakan sebenarnya ya, bagaimana perasaan hati Pak Zairul Effendi ya, ketika anak berhasil di sini. Kita lah berada di tempat beliau, bagaimana suasana hati kita itu. Terasa, kata ibunya, sejuk lah perut saya ini mengandung anak ini. Karena anak yang sudah menampakkan hasil yang akan menjadi penyejuk hati, yang akan menggembirakan, membahagiakan, bukan hanya semasa kita hidup di dunia ini, tetapi juga ketika kita berada di alam barzakh. Dan alhamdulillah sekarang bersama kita ini juga ada para peserta program hafal Al-Quran Mutkin. Yang Mutkin ini yang tadi juga menginfakkan program Mutkin
Oh, tadi saya dengar menginfakkan harta juga. Padahal sebenarnya mereka di sini menghafal Al-Quran saja. Nah, tetapi mereka ikut serta sekali karena merasa pondok ini adalah pondok kita. Jadi kita beramal bersama-sama untuk pondok ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat orang lain pula disebabkan karena kita. Mereka ini satu angkatan ini targetnya itu 10 juz mutkin. Mutkin itu menguatkan hafalan. Nah, tadi salah sebut ya, mukim tadi ya. Nah, yang mukim itu yang tak pergi bermusafir, nah itu jadi mukim. Ini mutkin itu dia membaca Quran, menghafal Quran, tidak boleh lagi melihat mushaf, sekali duduk. Kalau 30 juz mutkinnya baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, nanti akhirnya itu surah An-Nas. Biasanya di sini setelah Isya kita mulai, setelah Isya pula malam besok baru selesai 30 juz. Sekali duduk, tak berhenti. Dan insya Allah kita akan adakan nanti di hari Kamis malam Jumat. Maka saya mohon izin nanti Kamis malam Jumat tak hadir di sana. Kemudian nanti akan berlanjut sampai Jumat malam Ahad. Mereka di sini akan menyelesaikan hafalan 30 juz tanpa henti. Tak berhenti itu. Berhentinya itu istirahat sebentar, tidur, makan, setelah itu nyambung lagi. Nah, mereka akan selesaikan 30 juz lebih kurang 24 jam tanpa henti. Nah, ini anak-anak kita yang mungkin ini pengorbanan mereka ini hebat, luar biasa. Yaitu di sini tidak ada diperbolehkan handphone, tak ada yang lain kecuali Al-Quran saja. Dan setelah ini tujuan mereka ini Timur Tengah. Ada yang ke Madinah, ada yang mau ke Mesir, ada yang mau ke Yaman. Nah, mereka ini kalau kita tanya cita-citanya mau jadi ulama. Allahu Akbar. Belasan tahun umurnya. Ada Vito, umur berapa Vito? 15 tahun sudah selesai 30 juz. Nah, kebanyakan yang mungkin ini 19 tahun ke bawah selesai 30 juz. Nah, mereka ini sudah banyak juga yang mendaftar untuk masuk perguruan tinggi di luar negeri sana. Alhamdulillah anak-anak kita ini cikal bakal pemimpin umat pada masa yang akan datang. Nah, ini anak-anak yang berada di sini. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, tausiah kita ini tidak seperti di masjid ya. Tausiah di masjid, ayat Al-Quran kita bahaskan dengan terperinci, huruf per huruf, kata per kata, kemudian sejarah di sebalik ayat dan lain sebagainya. Di sini nih kita ingin melihat-lihat bahwasanya hidup yang sebenarnya hidup itu sebenarnya adalah amal yang kita lakukan. Amal yang kita lakukan itu tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya sholat, tidak hanya menginfakkan harta, tetapi amal yang kita lakukan itu adalah seberapa besar kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apapun. Nah, itulah dia amal itu. Membuktikan keimanan. Seberapa besar kita membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Qur'an ya, menghafal Al-Qur'an ya, melalui menginfakkan harta ya, melalui kalau di sini ini ada yang membersihkan lahan kita ini, menyapu, ngepel, semua beramal. Maka selalu kita ingatkan inilah amal kita di sini. Dan inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada di antara anak kita ini, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian ingin mendapatkan suasana di sini. Ustaz, kalau saya di rumah saya tak dapat untuk memurajaah Al-Quran. Saya di sini boleh enggak? Tukang sapu-sapu pun bolehlah saya. Masya Allah. Kita tidak boleh kecilkan kalau dia sini menyapu, enggak. Tetapi dia menyapu ini ketika kita tanya, saya mau berkhidmat untuk orang yang sekarang bersama Al-Quran di sini. Tinggi nilainya.
maka dia jadi amal. Boleh jadi amal pegawai yang menyapu itu lebih tinggi dari amal kita yang belajar dari masjid ke masjid. Nurul Huda, Nurul Yakin, Nurul Haq, Nurul apa lagi selepas itu. Banyak sekali dari Nurul ke Nurul. Karena yang Allah nilai itu adalah amal, yaitu pembuktian iman. Nah, andaikan kita pergi ke masjid itu adalah sebagai pembuktian iman kita juga, itulah dia amal kita. Nah, kita berharap amal kita itu amal yang membanggakan kita, berkualitas. Kita jadi berbangga nanti dengan amal tersebut. Nah, jadi semua kita ini berpeluang dalam beramal, yaitu membuktikan iman. Ini ada satu lagi nih yang tersentuh kita. Ada menghubungi kami seorang anak selesai di tempat kita ini 30 juz. Kemudian, Ustaz, kalau di rumah saya tak bisa murojaah, boleh enggak saya di pondok? Tinggal di pondok, kemudian apa-apa yang mau saya buat, saya mau buat. Mau apa, menyapu atau apa. Kita pula hafal Quran 30 juz, kemudian disuruh menyapu tak pula sampai hati kan. Allahu Akbar. Akhirnya kita katakan datang sajalah ke sini. Nanti kita akan tempatkan di mana supaya dia masih tetap bisa memurojaah hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Jadi kita ingin semua kita beramal menurut kemampuan kita masing-masing. Amal itulah yang menjadi motivasi kita untuk tetap terus mengisi hidup yang masih tersisa ini. Lubuk Sakat nih, pondok nih dengan Nurul Haq itu jauh juga itu. Ya kan? Maka kalau tidak motivasi amal mungkin berat juga. Maka mengapa kita mau berbolak-balik? Karena kita inilah mungkin amal yang Allah pilihkan untuk kita. Mungkin kalau menginfakkan harta kita bisa, mungkin. Kemudian kalau mengajar di tempat yang dekat-dekat di sini kita bisa. Kalau yang bisa, yang mudah kita lakukan. Kemudian ada yang Allah pilihkan untuk kita berat dan bisa juga kita lakukan, tapi perlu pengorbanan. Nah, kita berharap mudah-mudahan yang memerlukan pengorbanan itulah yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah. Kalau yang biasa-biasa, biasa. Tetapi yang luar biasa, tentu balasannya pun luar biasa. Tapi rupanya badan ini tak kuat juga dia kalau dia porsir terus. Akhirnya hari Rabu yang lalu, tak kuat juga akhirnya. Batuk-batuk. Karena paginya itu saya sudah ke UIN, menyiapkan ada ujian S3 di UIN, promosi untuk gelar doktor sampai jam 4. Jam 4 letih. Biasanya saya sudah zuhur itu istirahat dahulu untuk persiapan tafsir nanti malam. Tapi hari itu tak dapat istirahat karena ada mengikuti, karena termasuk tim penguji untuk S3 itu tak mungkin pula ditinggalkan. Akhirnya letih badan itu. Rupanya badan ini sudah terasa berkurang kekuatannya. Namun kita akan tetap berusaha sekuat tenaga. Selagi hayat masih di kandung badan, bisa kita beramal, kita akan beramal untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di pondok ini. Ini baru mulai kita ini. Ini baru tahun yang keempat karantina dan tahun yang kedua SMP. Tahun depan ya Pak Dedel ya, kita sudah siap pula untuk SMA. Mungkin tak sempat kita beristirahat 2 tahun, kita akan mesti menyiapkan pula perguruan tinggi di sini. Dan sudah kita mapping lahan yang 4 hektar ini. Di sini nanti ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Kemudian sudah juga kita mesti siapkan masjid di tengah-tengah lahan kita ini. Dan sudah kita bebaskan lahan itu 40 kali 40 meter.
besarnya masjid itu. Tak tahulah entah berapa apa nanti biaya yang diperlukan. Namun pada akhirnya ini penutup tausiah. Namun pada akhirnya di mana kita akan berakhir? Kalau ikut tulisan yang di atas ini, yang di depan ini, bersama membangun istana di surga. Membangunnya kapan? Sekarang. Sebelum kita meninggal dunia. Membangun istana dalam surga bersama-sama lah, kita bersama-sama. Maka pada akhirnya di mana kita? Ya, kalau di tema ini di surga. Tapi kalau di dunia ini, tuh di sana, di ujung sana, di sudut, sudah kita siapkan tempat. 1 kali 2 meter. Nah, itulah tempat kita terakhir nanti. 1 kali 2 meter. Dan nanti ada batu nisan di atasnya dan bertuliskan Mustafa Umar lahir tanggal berapa lahirnya? Lupa pula saya lahir. 13 Mei 1967. Wafat. Nah, itu wafat itu ditulis juga itu. Tanggal sekian. Habis sudah, selesai. Disitulah tempat kita terakhir. Setelah itu tak ada lagi, habis cerita. Tak tahulah kita apakah betul seperti yang disebut di depan ini, yaitu di dalam istana di surga nantinya, wallahu alam. Tapi yang ingin kita buat sekarang ini sebelum kita meninggal dunia adalah amal untuk membuktikan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita insyaallah, mudah-mudahan yang hadir Bapak Ibu sekalian, kemudian anak-anak kami, kemudian insyaallah ini ada anak yang bertuah yang didapatkan oleh Bapak Zairul Effendi, maka jaga anak kita ini baik-baik. Ini adalah intan berlian mutiara yang berharga, maka kita sendirilah yang akan menjadikannya sebagai barang yang berharga, tetap terus berharga. Dan ini masih di awal perjuangan anak kita ini, maka mudah-mudahan insyaallah anak ini ke depan akan lebih baik lagi dan akan menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Mungkin cukup sampai di sini karena tak lama lagi nanti kita akan masuk waktu salat zuhur. Dan terima kasih atas kehadiran di pondok kita ini. Dan doakan kami di sini supaya kami tetap istiqomah. Karena di masa-masa awal membangun pondok ini memang betul-betul perjuangannya hebat, luar biasa. Ya, banyak sekali ujian, tantangan yang perlu kita hadapi dan tidak bisa sambil lalu. Artinya memang mesti, kata orang Jawa, dilakoni betul dengan terperinci. Apa dilakoni itu? Dijalani dengan terperinci, tak bisa dibuat lalu macam itu saja enggak. Karena 54 anak kita ini yang diamanahkan ke kita di SMP ini, 54 pula perangai ini. Nah, 54 pula bawaan dari rumah masing-masing. Dari sekolah sebelum ini masing-masing. Nah, bagaimana kita membentuk kembali di sini? Nah, ini yang sungguh amanah yang berat sekali. Maka doakan kami di sini, mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita inilah yang akan melanjutkan perjuangan kita pada hari ini, dan mereka ini pula mudah-mudahan insyaallah mengingat kita kembali nanti, mengingat kita nanti kalau dah sampai di akhirat, mengingat kita kembali. Mudah-mudahan dengan bantuan dari mereka lah, andaikan kita tak layak masuk ke dalam surga, mereka inilah yang akan menarik tangan kita untuk bersama-sama di dalam istana
di surga. Terima kasih pada kita semua dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mungkin tidak dapat melayan dengan baik, dengan maksimal apa adanya. Mudah-mudahan insya-Allah tidak mengurangi semangat kita dalam bersilaturahim pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.